Kalau memang itu silakan. Pak. Pak. Awas. Iya, silakan awas. Ya bang. Iya. Bang. Mohon perhatian. Ya, serahkan persidangan ini kepada Ketua Majelis Hakim ya. Mohon ketenangan semuanya. Terima kasih. Baik. Itu kami perlu mengecek validitas data para kuasa hukum baik dari penggugat maupun tergugat. Mohon informasinya. Ya. Cari posisi sendiri lah. Bukan pagar. Pak Di. Bang, kamera bang. HP gantian dong. HP tarik dikit. HP. Nomor Anda 58. Silakan menuju ya. Sini. Baik, terima kasih data-data advokat. Sekarang ini perlu dicatat juga wartawan ini. Pengadilan Agama Jakarta Selatan sedang mengembangkan manajemen anti suap, SMAP, sistem manajemen anti pungutan. Jadi tidak ada pungutan selain yang dibayar via virtual account kira-kira 500.000. Selebihnya enggak ada. Dan itu kan hanya kata-kata ya. Tetapi saya mohon partisipasinya pada saudara prinsipal untuk membuktikan kata-kata itu dengan tanda tangan bahwa pembayaran itu hanya melalui virtual karena menggunakan pengacara. Ya, kami sedang mengembangkan juga peradilan elektronik di mana persidangan didaftarkan secara elektronik dan advokat ya wajib hukumnya sehingga pembayarannya murah. Oleh karena itu saya minta perkenan saudara penggugat prinsipal dan tergugat prinsipal untuk tanda tangan di sini. Disaksikan kuasanya. Jadi ini bagian dari upaya pencegahan. Tapi semua perkara begitu. Ya, di nomor 1 aja ya. Dan nama.
Manggil-manggil. Nah itu dari sisi nanti. Nah selanjutnya oleh karena para pihak hadir, maka ini mesti harus mediasi. Mediasi itu semua orang boleh memilih. Ada daftar mediator di sini dari kalangan hakim. Ini tidak berbayar, gratis. Tapi waktunya biasa perlu perjanjian. Nah hakim spesial. Ya non hakim dari luar pengadilan ada di sini, bisa dipilih. Terserah saja yang mana, nanti kita tuju sesuai dengan pilihannya masing-masing. Pilihan nah, Bapak yang menentukan. Mau hakim apa bukan hakim? Kalau hakim di sini ini listnya, kalau non hakim di sana. Ya, hakim aja. Mana yang bisa hari ini untuk mediasi bisa serahkan ke majelis, karena kan satu kita kita percayakan sepenuhnya kepada majelis mana yang bisa hari ini bisa mediasi. Baik, sambil saya jelaskan upayanya. Kalau bisa tanya apakah ada waktunya, saya coba cek siapa yang bisa dari serangan hakim. Ya. Kemudian selanjutnya sudah dimulai, bisa di ya, jadi ada upaya mediasi. Mediasi itu semua hal bisa diperjanjikan. Jadi bukan sekedar apa yang menjadi pokok perkara hari ini, tapi seluruh akibatnya atau embel-embelnya boleh diperjanjikan. Karena tujuannya mediasi itu adalah mencapai kesepakatan atau solusi damai. Tapi semua bisa dinarasikan dalam bentuk perjanjian. Jadi baik yang menyangkut di sini juga ada hak asuhan, itu bisa diatur oleh saudara pemohon atau penggugat dengan tergugat. Karena anaknya dua, bisa juga satu ditergugat, bisa begitu, tergantung pengaturannya. Tapi kalau misalnya tidak sepakat, itulah tugasnya hakim memutus. Tapi kalau sepakat, kami putus sesuai dengan kesepakatan. Termasuk semua hal embel-embel berkaitan dengan kalau nanti cerai. Misalnya mungkin ada pemberian dari saudara penggugat kepada tergugat, atau mungkin ada pembagian harta bersama selama ini. Kalau ada, saya yakin ada. Tapi kalau itu bisa dibicarakan semuanya. Dan semua hal yang berkaitan dengan bagaimana, tapi lebih bagus lagi pulang dengan damai. Jadi nggak sengketa lagi gitu kan. Pulang saling memaafkan kalau bisa. Amin. Dia. Tapi bahasanya Al-Quran itu fa'imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Pertahankan dengan cara bijaksana. Tapi kalau nggak bisa, pisah dengan cara yang ihsan, lebih bagus lagi. Jadi tidak ada dendam, tidak ada tangis lagi, tapi demi untuk kebaikan bersama. Nah untuk kepentingan itu sudah dicek, tapi boleh kita menyepakati banyak hal. Kalau anak-anak misalnya, kalau harus ke ibunya atau harus ke bapaknya, kalau harus ke ibu berarti bisa disepakati mengenai berapa waktunya penggugat untuk mengambil, bercengkrama, menumpahkan kasih sayang. Mungkin seperti itu atau separuh, walaupun secara definitif ditetapkan. Demikian juga sebaliknya, kalau ditetapkan ke ayahnya atau penggugat, boleh disepakati hak akses itu dalam bentuk apa. Boleh dibawa jalan-jalan keluar negeri, ya boleh disepakati seperti itu. Ya, tergantung maunya para pihak, semuanya bisa diatur. Dan kalau memang itu dikehendaki begitu, kami akan bantu secara gratis untuk merumuskan norma-normanya. Apalagi ini melibatkan advokat senior yang memahami betul substansi. Tapi bisa diperhatikan. Sudah ada informasi. Baik, saya sudah konfirmasi ternyata ketua pengadilan berkenan menjadi mediator dalam kesempatan ini. Jadi saudara penggugat beruntung, ada nama di nomor pertama, saya nomor kedua. Tapi saya nggak bisa menjadi mediator dalam perkara ini. Perkara lain boleh, karena saya hakimnya. Kalau ini Pak Ketua berkenan. Jadi untuk selanjutnya, proses selanjutnya, ini untuk cukup untuk kuasa kalau penjelasan mengenai mediator, perwakilan dari penggugat.
antrian 21. Silakan menuju loket kasir. Nomor antrian 21. Silakan menuju loket kasir. Nomor antrian 21. Silakan menuju loket kasir. Oh, sekarang ya. Fokus lagi. Baik, saya kira untuk penjelasan cukup ya. Ada mau ditanyakan? Ya, ini kan sudah ringan. Hanya informasinya mediatornya sholat dulu. Jadi mungkin Bapak pertemuan sebentar. Kalau sholat bisa mediator ada di sisi kami, sisi kiri kita ada di sana. Di sisi kiri kami, berarti sisi kanan Pak keluar gedung. Nanti nanti ditutup. Untuk mediasi kira-kira minta waktu untuk termen pertama minta berapa lama? Waktunya. Rentang waktu memediasikan mulai hari ini dan beberapa hari ke depan. Maksimal kan 1 bulan ya. Boleh Jadi diperpanjang. mudah-mudahan apa yang dibahas oleh mereka kan ini sengketa batin. Sengketa batin biar mereka yang berbicara, mereka yang membahas, kita lawyernya mau di belakang. Ya, Bapak kasih advisnya saja. Iya, kasih Beliau advis. yang memutuskan sendiri. Kalau Iya. mediator kan gitu, hanya difasilitasi. Saudara penggugat minta berapa lama? Berapa lama? Hah? Biasa. Jadi surat edaran Mahkamah Agung 1 bulan maksimal. Ya. Nanti diserahin prosesnya sambil berjalan ya. Nah, kan saya mau tentukan sidang berikutnya 1 bulan. Pak. 1 bulan. Kalau boleh, kalau mau minta sebentar aja boleh juga. Seminggu. Ya itu. Tapi boleh diperpanjang. Misalnya kalau ada indikasi kan gini, saudara penggugat supaya paham, walaupun proses cerainya jalan terus, banyak hal yang bisa disepakati. Dalam perspektif mediasi disebut berhasil sebagian. Jadi walaupun perceraian itu kalau harus terjadi, kita doakan semoga Nomor antrian 21. tapi kalau harus terjadi bukan berarti yang lainnya boleh disepakati, boleh. Dan itu kami kategorikan berhasil juga. Karena itu bagus kalau hal-hal lainnya itu disepakati saja. Kalau memang harus terus bergulir ini, ya cukup ini saja, yang lainnya sudah diatur. Keuntungannya adalah terhadap hal-hal yang disepakati itu tidak lagi boleh dibanding, tidak lagi boleh dikasasi, putus di situ. Kalau nanti putusan akhirnya berkekuatan hukum tetap. Tapi kalau putusan pokok misalnya tidak jadi ya juga itu sebagai asesor. Tetapi kalau seandainya disepakati dan putusan katakanlah putusan perceraian itu definitif berkekuatan hukum tetap, maka hal-hal yang disepakati itu nggak boleh nggak boleh dibanding lagi. Nomor antrian Bagus kalau bisa mungkin. Saya kira cukup. Hanya itu ada mau ditanyakan? Nggak ada. Silakan masuk ke ruang sidang 3. Aman. Saya kira itu, terima kasih. Waktunya karena tidak apa-apa seminggu ya, penggugat mintanya seminggu. Nomor antrian Jadi C kita 8 benar ya seminggu ya. dengan nomor perkara 27207 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 3. Mediasi setelah kita habis sholat, nanti kita ketemu dengan ketua selaku mediator, nanti dipertemukan, dibahas. Nanti kalau memang ada kesepakatan, dituangkan dalam bentuk kesepakatan. Nah, sidang berikutnya tidak perlu hadir yang mulia. Ya, jadi begini. Nah, ini yang penting. yang mulia. Saudara yang terutama prinsipal ya, Ya. saya jelaskan bahwa kalau seandainya ada hal-hal yang disepakati berkaitan dengan misalnya anak, berkaitan harta benda dalam perkawinan, berkaitan dengan hak akses dan seterusnya selain perceraiannya, itu menjadi final dalam kesepakatan itu. Kalau jadi bercerai, karena ini mengekor ya,
menempel ke substansi perceraian. Kalau putusannya itu nggak jadi cerai, ini dengan sendiri nggak berlaku. Tapi kalau pada akhirnya nanti harus bercerai, maka kesepakatan itu, kalau ada kesepakatan, maka itu berlaku definitif. Begitu. Makanya bagus kalau ada kesepakatan. Jadi nggak ada lagi bergeser dari situ. Bagus sekali gitu. Dan ini keadilan tertinggi. Kita tidak lagi mengikuti pasal-pasal, mengikuti kehendak bapak dan ibu berdua. Jadi tidak lagi diikuti oleh norma-norma tertentu, tidak. Dalam arti selama tidak melanggar susila, ketentuan umum dan seterusnya. Kalau hanya untuk kesepakatan, enak gitu. Siap. Jadi tentang anak, tentang harta benda, tentang nafkah, tentang apa segalanya yang karena ini kalau begini kan bisa juga dikembangkan, walaupun mungkin saudara penggugat tidak memasukkan, ini didampingi para kuasa juga bisa mengembangkannya sendiri kalau seandainya nggak ada kesepakatan. Tapi kalau ada kesepakatan itu final di situ. Dan walaupun mintanya seminggu, itu boleh ditunda beberapa kali untuk memastikan kalau ada hal yang perlu disepakati. Nah, begitu. Jadi bagus. Dan setiap hari bisa mediasi kalau sudah ini. Kalau sudah disepakati untuk merumuskan itu setiap hari bisa konsultasi dengan mediator. Kalau dibutuhkan waktu bisa dipending lagi. Selanjutnya tentu saudara prinsipal tak perlu hadir kecuali nanti ada ikrarnya. Nah, itu biasanya langsung oleh saudara prinsipal ikrar. Tapi nanti setelah Silakan masuk ke ruang sidang nah, untuk hal-hal yang sifatnya disepakati itu mudah sekali langsung kita buatkan kita perdamaiannya sehingga ke depan kita tidak lagi diperlukan upaya hukum. Ada lagi pertanyaan? Silakan masuk ke ruang sidang 2. Cukup ya? Berarti kita tunda sepekan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi. Dan seandainya sepekan itu nanti dirasa tidak cukup dan butuh waktu lebih lanjut, maka semua pihak boleh mengajukan perpanjangan waktu mediasi. Ya, ini untuk termin pertama saja kita waktu kita kasih waktu 1 pekan, yaitu sidang berikutnya kita laksanakan di tanggal 30 jadinya ya, 30 Agustus. Agustus lagi. Oktober 30 Oktober 2024. Nah, kalau mediasi itu kan memang pada prinsipnya menghadirkan prinsipalnya. Kalau sidang-sidang selanjutnya ini kan dilakukan secara elektronik. Jadi bahkan advokat juga nggak datang ke sini, cuma ngirim. Oh iya, berarti kita harus setelah ini ada laporan mediasi, nanti ada kode kalender ya, kita tetapkan. Selanjutnya ya. Baik untuk kepentingan mediasi kita tunda pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 hadir tanpa dikirim surat panggilan karena pemberitahuannya merupakan panggilan resmi. Baik, tidak ditunda.